Menjadi kelas 12 yang slow tapi hasilnya bikin melongo. Maksudnya gimana sih? Kita mulai dari, kamu kan sekarang kelas 12 ya. Ngerasa gak sih kalau padet banget, sibuk banget aktivitasnya. Terus makin overthinking gitu, karena bentar lagi udah lulus SMA. Mau ngapain habis ini gitu kan. Nah itu banyak banget dialami oleh siswa-siswa kelas 12 yang ada di Indonesia. Termasuk saya dulu waktu saya kelas 12. Kamu merasakan hal ini juga nggak? Kalau kamu merasakan hal ini, stop deh mulai dari sekarang. Karena itu semua harus diatasi. Jangan terus-terusan ngerasa kayak gitu. Karena kalau kamu ngerasa kayak gitu, semuanya pasti bakal buyar. Nah, aku hari ini mau kasih kamu tips. Kami mau kasih kamu tips nih, gimana caranya tadi tuh menjadi siswa kelas 12 yang slow tapi hasilnya bikin melongo, alias maksimal banget gitu hasilnya dibandingkan ketika kamu nggak slow, kira-kira begitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tipsnya, ada satu hal penting yang harus kamu punya, yaitu mimpi atau tujuan. Setelah kamu lulus SMA, SMK, MA sederajat, kamu mau ngapain? Karena siswa SMA sederajat itu akan dihadapkan setidak-tidaknya dengan 4 pilihan ketika lulus. Apa itu? Pertama, kuliah. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang, kira-kira gitu. Yang kedua, bekerja. Ini juga biasanya dilakukan. Yang ketiga, pengangguran. Atau biasanya sih dengan dalih mau istirahat dulu deh, capek, abis lulus SMA, gak mau langsung kuliah, gak mau langsung kerja. Nah, itu ada juga tuh tipikal orang yang seperti itu. Dan yang keempat itu adalah menikah. Kamu mau pilih yang mana? Empat-empatnya nggak bisa. Kamu harus milih salah satu di antaranya. Dan kamu harus fokuskan salah satu di antaranya. So, tetapkan tujuanmu mulai dari sekarang. Nah, apapun tujuanmu, intinya 6 tips ini tetap bisa dipakai kok gitu. Tips yang pertama adalah kurangi kegiatan yang kurang mendukung untuk masa depanmu. Contohnya misalnya nih, untuk anak yang organisasi banget. Sekarang ini, di kelas 12 ini, kamu wajib banget atau harus banget meminimalisir kegiatan kamu di organisasi. Karena kan kalau di organisasi itu udah ada yang namanya regenerasi, artinya sudahlah waktunya diturunkan ke adik tingkat kamu. Kamu nggak perlu fokus lagi ke situ. Kalau ada acara diundang gimana kak? Ya boleh datang, tapi tidak difokuskan ke situ. Artinya kurangi kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak mendukung masa depan kamu setelah SMA nanti gitu, setelah lulus di SMA, SMK sederajat gitu. Jadi yang pertama adalah kurangi aktivitasmu atau kegiatanmu ke hal-hal yang tidak mendukung ke masa depanmu. Yang kedua itu adalah ketika kamu belajar di kelas, mulailah untuk fokus belajar saja. Hindari distraksi-distraksi yang lain. Ngobrol dengan teman, habis itu main handphone, mungkin yang bawa handphone, atau kegiatan-kegiatan lain. Pokoknya kalau ada guru di kelas, fokuskan kegiatan kamu itu hanya ke belajar. Ngelihatnya ke papan terus, ke buku terus. Artinya jangan ke yang lain-lain. Hindari distraksi-distraksi itu. Ngobrol bisa nanti, kira-kira begitu. Yang ketiga adalah kalau sudah waktunya istirahat atau break nih, kamu waktunya tuh untuk tidak memikirkan pelajaran. Artinya ya pakai aja buat istirahat, ngobrol sama temen, makan di kantin misalnya, atau hal-hal yang lain yang tidak berbau dengan belajar. Termasuk belajar kelompok, jangan. Kalau waktunya istirahat ya udah istirahat aja. Karena tadi waktunya belajar kamu sudah harus belajar fokus. Sekarang waktunya istirahat ya kamu juga harus istirahat. Biar apa? Biar kepalanya itu menjadi lebih fresh gitu. Yang keempat adalah segera kerjakan tugas kalau ada tugas di sekolah. Gitu. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau emang ada tugas ya langsung aja sorenya dikerjain atau malamnya dikerjain. Jangan ditunda-tunda. Biar kamu enak, biar kamu enjoy gitu untuk melaksanakan tugas-tugasmu gitu, atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurumu. Kamu cari situasi, suasana, tempat yang membuat kamu itu nyaman dan juga nggak gampang bosan ketika mengerjakan tugas itu. So ini PR kamu, cari tempatnya di mana. Boleh di kamar, boleh di ruang TV, boleh di ruang tamu, atau boleh di ruangan apapun. Keluar di di luar sekolah juga boleh, di luar rumah juga boleh gitu kira-kira. Jadi carilah tempat yang memang
aman, nyaman, sesuai dengan keinginan kamu dan lain sebagainya. Tapi tentu disesuaikan juga ya, kalau udah malam ya jangan juga keluar gitu kira-kira. So cari tempat yang mendukung kamu deh untuk nggak bosan. Yang kelima adalah banyak diskusi dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau kamu nggak diskusi dengan orang tua atau kurang diskusi dengan orang tua, maka kamu akan cenderung overthinking karena memikirkan segala sesuatunya sendiri gitu. Kamu nggak berbagi kepada mereka, aku nanti mau gimana ya setelah lulus SMA, aku mau ngekos apa gimana, mau kuliah atau bekerja, mau apa ya kira-kira. Nah itu kalau kamu diskusikan dengan orang tua yang notabene-nya mereka itu memang sudah punya pengalaman dan memang sudah membuat diri kamu tuh sebenarnya udah terplan, kamu tuh jadi nggak mikirin semuanya sendiri gitu loh. Kalau kamu udah mikirin itu bareng-bareng sama orang tua kamu, maka overthinking kamu setidak-tidaknya akan berkurang. So banyak diskusi dengan orang tua juga gitu ya. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah selalu semangat dan selalu tersenyum. Kenapa? Karena menurut risetnya, kalau kita lagi nggak semangat, kita lagi nggak tersenyum, maka ya semuanya akan muram gitu. Kegiatan-kegiatan kita pasti akan nggak berakhir dengan baik gitu. Nah, untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang nggak baik itu, atau kita maunya hasil yang memuaskan, maka kita harus selalu tersemangat dan selalu tersenyum. Kalau lagi bete gimana kak? Ya udah, kamu diem dulu sejenak, terus habis itu kamu cari kaca tuh yang gede. Habis itu kamu ngelihat di kaca itu, kamu senyum. Lihatlah senyum kamu. Ketika kamu senyum, kamu gimana tuh? Kalau kamu aja seneng ngelihat senyum kamu sendiri, apalagi orang lain yang melihat senyum kamu. Dan nanti nular tuh energinya. Begitupun ketika mereka nanti senyum ke kamu pasti akan merasakan senang juga gitu pada akhirnya. So, inilah 6 hal yang bisa kamu lakukan atau 6 tips yang bisa kamu lakukan agar kamu menjadi siswa yang slow menjalani kelas 12 tapi hasilnya nanti bikin melongo. Yang orang lain tuh kayak ngelongo, kok bisa ya dia melakukan hal itu? Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Bye!